Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia secara daring. Kali ini Miss Ayu akan menjelaskan materi di bab terakhir, yaitu materi tentang drama modern dan tradisional. Langsung saja. Drama dalam pengertiannya adalah sebuah pertunjukan yang di dalamnya terdapat sebuah cerita dan dipentaskan di depan khalayak umum atau orang banyak. Jadi inti dari sebuah drama adalah pertunjukan yang dipentaskan di depan orang banyak. Di sini Miss Ayu akan memberikan satu contoh pementasan sebuah drama di mana drama ini digarap oleh satu kelompok teater yang sudah terkenal, yaitu Teater Koma. Di sini bisa kita lihat ya, ada properti, lalu ada lighting, ada kostum, dan ada panggung yang menjadi faktor pendukung dari sebuah drama. Nah, selanjutnya adalah unsur teks drama. Di dalam sebuah drama terdapat 6 unsur yang mendukung, di mana unsur-unsur ini harus ada di dalam sebuah pementasan drama. Yang pertama ada tema, yang kedua ada amanat, ketiga tokoh, keempat latar, kelima alur, dan keenam adalah dialog. Nah, dialog inilah yang membedakan drama dengan karya sastra lainnya. Langsung saja, Miss Ayu akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ada tema. Sudah kita ketahui ya bahwa tema itu merupakan gagasan utama sebuah cerita di dalam drama. Jadi ketika kalian ingin membuat sebuah pementasan drama, tentukan dahulu apa temanya. Misal kalian ingin mengambil cerita dari kehidupan sehari-hari tentang persahabatan kalian. Nah, berarti tema yang diambil adalah tentang persahabatan. Nah, dari tema yang sudah kalian tentukan, lalu bisa kalian kembangkan menjadi sebuah cerita atau sebuah drama yang di dalamnya terdapat tokoh, karakter, lalu ada latar, alur, dan dialog. Lanjut, yang kedua ada alur. Alur adalah rangkaian cerita yang terjadi pada drama. Sudah kita ketahui ya bahwa ada 3 macam alur. Yang pertama ada alur maju, kedua alur mundur, yang ketiga ada alur campuran. Nah, waktu kelas 7 saya sudah menjelaskan ya apa perbedaan antara alur maju, mundur, dan campuran. Misalnya dalam cerita Malin Kundang menggunakan alur maju. Berarti ceritanya diawali ketika Malin Kundang kecil sampai ia dikutuk menjadi batu. Itu menggunakan alur maju. Sementara kalau menggunakan alur mundur berarti diceritakannya dari Malin Kundang dikutuk dulu menjadi batu, baru flashback ketika dia kecil. Yang ketiga adalah alur campuran. Alur campuran ini alur yang mungkin diawali dengan alur maju, itu bisa lalu di flashbackkan atau dimundurkan kembali lalu dimajukan pada cerita di mana Malin Kundang itu dikutuk menjadi batu. Misalnya Malin Kundang ketika diawali ketika Malin Kundang sudah besar, ya. Lalu diceritakan kenapa Malin Kundang bisa dikutuk menjadi batu sampai pada akhirnya di flashbackkan kembali ketika Malin Kundang kecil. Itu bisa disebut sebagai alur campuran. Yang ketiga adalah amanat. Amanat ini merupakan pesan moral yang ada di dalam sebuah cerita. Setiap karya sastra pasti memiliki amanat, karena amanat itu adalah sesuatu yang pasti akan disampaikan oleh si penulis atau pengarang. Lanjut, ada tokoh. Tokoh ini merupakan pelaku drama. Nah, di dalam sebuah drama terdapat 2 tokoh. Yang pertama ada tokoh utama yang biasa disebut dengan primadona, yang kedua ada tokoh pembantu yang disebut dengan figuran. Kalau dalam Malin Kundang, tokoh utamanya sudah pasti adalah Malin Kundang. Nah, di sini tokoh pembantu atau figurannya bisa istrinya Malin Kundang atau ibu dari istrinya Malin Kundang atau teman-temannya Malin Kundang, itu bisa disebut sebagai tokoh figuran. Nah, dari setiap tokoh itu memiliki watak atau karakter yang biasa kita sebut dengan penokohan. Misalnya, Malin Kundang memiliki karakter yang sombong seperti itu. Selanjutnya adalah latar. Latar ini adalah gambaran mengenai tempat, waktu, dan suasana pada suatu drama. Misalnya Malin Kundang. Malin Kundang itu berarti tempatnya adalah di sekitar laut ya, gitu. Dan waktunya mungkin terjadi pada zaman dahulu. Suasananya adalah suasana yang menyedihkan karena seorang anak dikutuk menjadi batu oleh seorang ibunya. Lanjut,
Nah, di sini ada satu contoh pementasan drama, silahkan kalian tebak. Seperti apa latarnya? Yang pertama, latar tempatnya bagaimana, waktunya bagaimana, dan kira-kira suasana di dalam pementasan tersebut seperti apa? Kalian jawab sebagai soal nomor 1 dan kalian kirimkan jawabannya ke WhatsApp Miss Ayu. Yang selanjutnya adalah dialog. Nah, dialog ini adalah satu unsur yang berbeda karena di karya sastra lainnya tidak ada, ya, hanya ada di drama. Dialog itu merupakan percakapan antar tokoh secara tertulis. Jadi kalau kalian melihat satu tokoh dengan tokoh lainnya sedang bercakap-cakap atau sedang bercerita, itu biasanya sudah terkandung di dalam dialog, gitu ya. Nah, ini ada satu contoh dialog antara Malin Kundang dengan ibunya. Ini satu contoh naskah drama dari pementasan drama Malin Kundang. Lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan antara drama tradisional dan modern. Apa sih bedanya? Yang pertama ada drama tradisional. Drama tradisional ini adalah suatu bentuk pertunjukan yang berasal dari tradisi masyarakat setempat. Jadi, kalau drama tradisional itu biasanya ceritanya diambil dari cerita rakyat, dari cerita rakyat yang terjadi di suatu daerah. Biasanya cerita ini juga nih, kita lihat ya, biasanya cerita ini bersumber dari kisah-kisah yang sejak dulu telah berakar di daerah tersebut. Misalnya saja cerita Malin Kundang. Cerita Malin Kundang ini adalah cerita yang sudah berakar ya, sudah ada pada zaman dahulu di sebuah daerah, yaitu daerah Sumatera Barat. Lanjut, ini ada contoh drama tradisional, ada drama wayang, drama ketoprak, drama lenong. Pada dasarnya, ketiga drama ini sama, hanya berbeda nama dan asal daerahnya. Kalau drama wayang itu biasanya cenderung berasal dari daerah Jawa dan intinya dia melahirkan atau mempertunjukkan tokoh-tokoh pewayangan seperti itu. Kalau drama ketoprak itu biasanya drama yang berasal dari Jawa. Jadi bahasa yang digunakan biasanya bahasa Jawa. Nah, kalau drama lenong itu sama bentuknya seperti ketoprak, sebuah pementasan drama tapi ini berasal dari tanah Betawi. Jadi biasanya bahasa yang digunakan juga menggunakan bahasa-bahasa Betawi. Selanjutnya ada drama Longser dan drama Mamanda. Ini juga sama, hanya berbeda asal daerahnya saja. Coba silakan kalian cari dari manakah asal drama Longser dan drama Mamanda. Ini untuk soal nomor 2. Kalian jawab dan kalian kirimkan jawabannya ke WhatsApp Miss Ayu. Lanjut. Di sini ada 3 jenis teater tradisional. Yang pertama ada drama rakyat. Sudah pasti sesuai namanya, cerita ini berasal dari kehidupan rakyat di sebuah daerah. Ya, biasanya drama rakyat ini menggunakan improvisasi yang sederhana, spontan dan menyatu dengan kehidupan rakyat. Contohnya adalah Malin Kundang, ya. Jadi ini cerita yang memang benar-benar berasal dari kehidupan rakyat. Atau Roro Jonggrang. Itu merupakan sebuah cerita yang berasal dari sebuah daerah dan menyatu dengan kehidupan rakyat. Kedua ada drama klasik. Ini drama yang sudah sedikit modern. Kenapa modern? Karena sudah digarap dengan lebih baik. Biasanya ceritanya sudah semakin teratur, tokohnya sudah terlatih, gedung pertunjukannya sudah memadai gitu ya. Dan biasanya ceritanya memang sudah tidak sepenuhnya menyatu dengan rakyat. Gitu. Yang ketiga ada drama transisi. Ini dramanya sumbernya dari teater tradisional, tapi disajikannya sudah dipengaruhi oleh budaya barat. Misal dari segi kostum ya atau properti yang digunakan tidak sepenuhnya lagi bersumber pada teater tradisional, atau bahasa yang digunakan juga bisa. Biasanya bahasanya sudah tidak cenderung menggunakan bahasa daerah saja, sudah dipengaruhi oleh bahasa-bahasa yang lain. Nah, jenis drama ini biasanya ada di luar negeri ya, itu komedi Istanbul, Sandiwara Dardanella, atau yang di Indonesia itu kita sebut dengan Sri Mulat. Nah, kalau tadi drama tradisional, sekarang adalah drama modern. Drama modern itu adalah drama yang tumbuh dan berkembang di tengah keramaian kota dengan adanya pengaruh dari teori barat. Nah, ini sudah betul-betul dipengaruhi oleh budaya barat ya.
Bukan saja ceritanya berbahasa Inggris, bukan, tetapi segala jenis ceritanya sudah dipengaruhi oleh modernisasi. Seperti itu. Nah, pada drama ini biasanya sudah ada ide-ide baru, penyajian baru, di mana penyajian tersebut merupakan penggabungan dari konsep barat dan timur. Nah, ini salah satu contoh drama modern. Ini satu pementasan drama yang ditayangkan oleh Teater Koma, judulnya Sampah-Sampah Kota. Kenapa modern? Karena dia bukan berasal dari cerita rakyat yang terjadi di zaman dahulu, tapi dia terjadi di zaman sekarang. Ini juga sama, ini satu pementasan drama berjudul Jas Merah dari Pulau Jawa yang dipentaskan oleh Teater Keliling. Nah, ini ya, ada beberapa perbedaan antara drama tradisional dan drama modern. Yang pertama ada sifat. Kalau drama tradisional itu bersifat cerita rakyat. Biasanya diambil dari cerita-cerita legenda atau hikayat. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah drama modern itu bersifat kekinian. Yang kedua ada alur. Nah, alur dalam drama tradisional itu sama, dia menggunakan salah satu jenis alur, bisa menggunakan alur maju, mundur, atau campuran. Begitupun sama dengan drama modern, dia bisa menggunakan salah satu di antaranya, mau alur maju, mundur, atau campuran. Yang ketiga latar. Nah, kalau drama tradisional itu biasanya waktunya di masa lalu, sementara drama modern itu waktunya masa kini atau di zaman sekarang. Sementara yang kedua adalah tempat. Kalau drama tradisional itu tempatnya cenderung di desa, pedalaman, kerajaan, hutan, dan lain sebagainya. Tapi kalau drama modern itu biasanya tempatnya adalah di kota, sekolah, mall, restoran gitu ya, dan lain sebagainya. Perbedaan selanjutnya adalah dialog, di mana kalau drama tradisional itu banyak improvisasi dari para tokoh karena memang di dalam drama tradisional itu tidak ada naskah, jadi cenderung tokohnya berekspresi dan berimprovisasi sesuai dengan cerita dan keadaan yang sebenarnya. Sementara kalau drama modern itu dialognya baku, ya, jadi artinya tokoh itu harus bercerita atau menyampaikan isi pesan sesuai dengan dialog atau naskah drama. Terakhir adalah gaya bahasa. Di sini kalau tradisional itu kaku dan baku karena dia memang cerita di zaman-zaman dahulu ya, di zaman dahulu jadi cenderung gaya bahasanya adalah kaku dan baku. Dan yang terakhir drama modern itu gaya bahasanya santai dan biasanya menggunakan bahasa sehari-hari. Ini ada beberapa kaidah kebahasaan teks drama. Yang satu, bahasa di dalam dialog boleh tidak baku. Jadi ketika kalian membuat satu naskah drama tidak harus selalu kata-katanya baku. Boleh menggunakan bahasa sehari-hari. Yang kedua, banyak menggunakan kata si dan sang. Nah, kalau si ini biasa digunakan untuk manusia, sementara kalau sang itu biasa digunakan untuk hewan. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja. Ini sudah pasti. Dan keempat, banyak menggunakan kata benda. Selanjutnya adalah langkah menyusun teks drama secara individu. Ya, jadi ini adalah beberapa langkah ketika kalian ingin menyusun satu teks drama. Yang pertama, kalian harus menentukan tokoh utamanya dulu. Kira-kira siapa tokoh utamanya, lalu karakternya seperti apa. Karena tokoh utama ini yang akan menjalin sebuah cerita dari awal sampai akhir ya. Nah, tokoh utama itu juga menjadi nyawa dalam suatu drama. Yang kedua, ciptakan konflik. Tidak ada cerita tanpa konflik. Jadi, setiap cerita yang dibuat harus mengandung konflik sebagai pemanis di dalam sebuah cerita. Yang ketiga, ciptakan latar yang mendukung. Nah, latar ini bisa menghidupkan cerita. Tapi, ketika kalian menciptakan latar juga harus disesuaikan dengan keterbatasan panggung ya. Jangan sampai nanti latar yang tercipta tidak terlihat oleh penonton. Keempat, tentukan dan susun alur ya. Jadi kalian tentukan dahulu kira-kira apa alur yang kalian gunakan, maju, mundur, atau campuran. Yang kedua, susun alur dengan logis dan dengan menempatkan peristiwa secara cermat. Jangan sampai ceritanya jadi nggak masuk akal. Kok tiba-tiba bisa begini ceritanya? Kok tiba-tiba langsung tamat misalnya? Nah, itu akan membuat penonton menjadi tidak menarik. Jadi kalian harus bisa menyusun alur dengan tepat. Terakhir, membuat kerangka cerita dan kembangkan menjadi sebuah naskah drama. Jadi cerita tulis dulu ya peristiwanya dari awal sampai akhir, setelah itu kalian kembangkan menjadi satu naskah drama
dengan ditambahkan penjelasan tentang latar, kata-kata narator, ada prolognya, lalu ada epilognya. Demikian materi di hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.